Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Febriana, NIM C1K081042, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan kerapu dalam metode sistem keramba jaring apung. Ikan kerapu merupakan salah satu jenis ikan air laut yang memiliki potensi untuk dibudidayakan pada sistem keramba jaring apung. Ikan ini termasuk jenis ikan yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan biasanya hidup di daerah terumbu karang. Adapun beberapa jenis ikan kerapu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai budidaya, di antaranya ikan kerapu macan, kerapu lumpur, kerapu tikus, kerapu sunu, dan kerapu batik. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi budidaya memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan budidaya. Dalam memilih lokasi budidaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi budidaya, yaitu 1. Lokasi budidaya harus terlindungi dari badai dan gelombang besar. Dikarenakan badai dan gelombang besar akan mudah merusak konstruksi karamba. 2. Lokasi harus bebas dari bahan pencemaran berupa limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Pemilihan benih ikan kerapu. Sebelum melakukan penebaran benih, maka kita perlu melakukan seleksi pada benih ikan kerapu yang akan ditebar. Benih untuk pembesaran adalah harus berukuran 75 sampai dengan 100 gram per ekor. Adapun kriteria benih yang bermutu bagus yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai ukuran yang seragam. 2. Memiliki panjang ukuran benih rata-rata 8 sampai dengan 10 cm. 3. Warna benih ikan kecoklatan dan cerah. 4. Berenang dengan lincah. 5. Tidak cacat. 6. Responsif terhadap pakan. Teknik penebaran benih. Benih yang digunakan dapat berasal dari alam atau dari panti pembenihan. Sebaiknya waktu penebaran dilakukan pada pagi hari dan sore hari, atau pada saat cuaca teduh. Cara aklimatisasi yang dilakukan pada benih pada pengangkutan tertutup adalah kantong plastik dibuka, kemudian diukur suhu dan salinitasnya. Jika salinitasnya sama atau berbeda 1-2 ppt, benih bisa ditebar langsung setelah disesuaikan suhunya. Pemberian pakan. Ikan kerapu termasuk jenis ikan karnivora, dikarenakan ikan ini memakan jenis-jenis ikan yang segar. Contohnya ikan layang, petek, selar, kuniran, munjair, dan lain-lain. Selain itu juga diberikan pakan tambahan berupa pakan buatan yaitu pakan pelet. Untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan kerapu yang dibudidayakan, perlu diperhatikan kualitas air berupa suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, salinitas 20 hingga 32 ppt, DO 4 hingga 8 ppm, pH 7,5 hingga 8,3, amonia 3,5 ppt, kedalaman minimal 7 meter, kecerahan lebih dari 5 meter. Dalam kegiatan budidaya, tetap terdapat kendala yang dihadapi seperti munculnya hama atau penyakit pada ikan, sehingga dapat menyebabkan turunnya hasil budidaya ikan. Ada beberapa penyebab utama timbulnya penyakit pada ikan, yaitu 1. Perubahan cuaca yang ekstrim. 2. Pencemaran air. Selain itu juga dilakukan perawatan jaring dengan melakukan pengecekan dan pembersihan dalam 1 atau 2 minggu sekali agar dapat memperlancar arus air sehingga tidak terkena oleh hama dan penyakit. Kegiatan pemeliharaan pada ikan kerapu dilakukan dengan 3 tahapan. 1. Sampling, yang dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan, jumlah ikan hidup, dan kondisi kesehatan ikan. 2. Sortil, yang dilakukan untuk memisahkan antara ikan yang sehat dan yang sakit. 3. Grading, yang dilakukan untuk memilah ikan yang sesuai dengan ukurannya. Proses panen. Proses pemanenan dilakukan ketika ikan sudah mencapai ukuran panen yaitu 500 sampai dengan 1.200 gram per ekor atau sesuai dengan permintaan pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.